salib itu adalah satu benih yang berkemenangan. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya buat Yesus yang sudah mati bagi kita. Bagaikan biji gandum, dia mati, dia tertanam, dikubur dan bangkit dan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Kita melihat di sini satu prinsip yang sebenarnya yang sederhana, yang bisa kita mengerti semua. Tapi prinsip ini sudah sangat penting. Bukan hanya dalam masalah jasmani saja, dalam pertanian dan sebagainya, tetapi juga dalam hal rohani. Dikatakan bahwa Yesus sebagai kepala gereja, dia sudah mati dan oleh kematiannya itu, maka menghasilkan banyak buah. Ini sama seperti seorang bapak atau orang tua kepada keturunan, kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa orang tua atau pemimpin itu memang harus berkorban. Harus punya satu semangat pengorbanan, sebab untuk memberkati gereja, memberkati anak-anak kita, mau tidak mau, harus biji gandum ini tertanam dan mati. Oleh kematian Yesus, maka kita diberkati. Amin, saudara. Oleh pengorbanan Yesus, gereja diberkati. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ada pendahulu-pendahulu kita yang sudah tertanam, mati, dan itu yang menghasilkan buah-buah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, biarlah kita juga mempunyai satu semangat yang demikian. Ya, kalau saudara membaca pada ayat-ayat selanjutnya, saudara bisa baca itu di dalam ayat 25, ayat 26, dikatakan kita sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak bisa tidak harus mengikuti jalannya. Menyerahkan nyawa, berkorban, menjadi berkat. Mari kita lebih jauh melihat benih yang bagaimana yang sudah jatuh ke dalam tanah ini. Dan buah yang bagaimana yang kita nikmati. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 dan ayat yang ke-43. Inilah benih gandum itu. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Perhatikan ini. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. So, perhatikan ada 3 hal di sini. Menggambarkan bagaimana waktu Yesus, dia menjadi benih, dia menjadi bulir gandum yang mati. Ada 3 hal. Yang pertama, benih yang ditabur itu adalah benih yang dapat binasa atau benih yang ditaburkan dalam kematian, dalam kebinasaan, tetapi dia dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Apa artinya ini? Tentu ini juga berbicara tentang kebangkitan orang mati. Tetapi saudara, kalau kita melihat lebih jauh, ada satu arti di sini. Bahwa benih itu, Yesus, dia mati, dia binasa. Secara tubuh dia mati. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan, ketidakbinasaan. Yesus dia harus mati, dikubur, bangkit. Supaya kita pun mendapatkan kehidupan. Ini memang caranya Allah. Ini adalah ketentuan dari Bapa. Supaya kita mendapat hidup. Supaya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan beroleh kehidupan. Yesus dia harus mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan atau dituai dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kematian, dituai di dalam kehidupan. Yesus mati supaya saudara dan saya mendapat kehidupan. Saudara ingat, kalau satu kali kita masuk ke dalam sorga, jangan lupa karena Yesus sudah mati bagi kita.
Karena Yesus dia mati bagi kita, maka saudara-saudara kita mendapat kehidupan. Ada dua macam kehidupan yang dikatakan di sini. Yang pertama tentu adalah kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 11 dikatakan, Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup. Yang mati dia akan mendapat kehidupan." Ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Saudara, kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Dan itu nanti kenyataannya memang di sorga. Tapi saya beritahu kepada saudara, kehidupan yang kekal itu mulai dari bumi ini. Bukan nanti kalau kita sudah meninggal baru kita menerima, tidak. Yesus berkata, barang siapa yang hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Berarti kehidupan yang kekal itu sudah dimulai sejak saudara percaya kepada Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara menyerahkan dirimu, percaya kepada Yesus, engkau beroleh kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus. Memang kenyataannya nanti, tapi kehidupan kekal itu sudah kita miliki sekarang. Jadi saya berharap saudara benar-benar mempunyai satu pengertian dan bisa menghayati bahwa kita ini sudah memiliki kehidupan yang kekal di bumi ini, nanti sampai di sorga. Arti yang kedua dari kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10, apa yang Tuhan Yesus janjikan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita hidup, tetapi bukan sekedar hidup. Banyak orang yang cuma sekedar hidup, tapi Yesus berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Saudara percaya? Ini janji Tuhan. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang lebih dari cukup. Bukan sekedar cukup, tapi lebih dari cukup, saudara. Hidup yang melebihi apa yang kita inginkan. Itu adalah janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban, dia sudah mati supaya kita mendapat hidup. Sebab itu kehidupan yang berkelimpahan itu saudara harus nikmati. Karena itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan berkorban tanpa satu hasil yang nyata. Dia tidak mau sia-sia. Kalau Tuhan sudah berkorban, pasti Tuhan akan genapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa ayat saudara-saudara berbicara tentang kehidupan, tentang berkelimpahan. Yang pertama dikatakan kehidupan yang berkelimpahan itu adalah kehidupan yang kaya dalam segala hal. Kalau mau bicara tentang jasmani, itu memang janji Tuhan. Tetapi bukan cuma jasmani, juga secara rohani. Dan bukan hanya secara rohani, Tuhan juga menjanjikan kelimpahan secara jasmani di dalam nama Yesus. Saudara percaya dan nikmati. Dalam segala hal dikatakan kita akan diperkaya. Kemudian dikatakan Yesus, dia yang kaya sudah menjadi miskin dengan satu tujuan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu firman Tuhan, saudara. Dan kemudian dikatakan apa, saudara-saudara? Ini jangan lupa juga. Kaya itu bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga dikatakan kita harus kaya juga dalam pelayanan kasih. Saudara ingat hal ini. Kita juga harus kaya dalam kemurahan, kaya di dalam kita mengasihi, dalam melayani orang lain, di dalam memberi. Inilah satu tanda bahwa kita kaya. Nah saudara-saudara, Yesus dia mati supaya kita memiliki hidup dan memiliki di dalam kelimpahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa benih itu ditaburkan dalam kehinaan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Apa artinya ini, saudara? Yesus dia dijadikan hina. Dia yang mulia, dia yang setara dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat rendah. Supaya apa? Supaya kita yang hina ini, supaya kita mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan bagaimana Yesus, dia adalah Allah yang maha tinggi, tapi dia merendahkan diri. Dikatakan dia mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini dalam bahasa aslinya dipakai kata doulos. Itu bukan sekedar hamba, tetapi adalah seorang budak. Saudara tahu apa arti seorang budak? Tidak punya harga diri lagi. Tidak punya keinginan lagi. Hanya satu, dia harus taat. Katakan dia mati pun dibunuh, dia tidak boleh melawan. Dan dikatakan dalam pribadi seorang hamba, Yesus mati dan dia mati di atas kayu salib. Itu adalah satu kematian yang paling hina. Satu kematian yang paling rendah. Satu kematian yang paling menderita. Dan itulah yang Yesus harus lewati. Dia menurun dari tempat yang tinggi terus turun sampai tempat yang paling rendah. Dari tempat yang mulia, dia mengambil tempat seperti seorang hamba yang paling rendah. Untuk apa dia berbuat demikian? Supaya dia bisa mengangkat orang-orang yang bawah ini. Kita yang hina ini mendapat bagian di dalam kemuliaan. So itu dikatakan ditaburkan di dalam kehinaan, tapi dituai dalam kemuliaan. Kita menuai kemuliaan, tetapi ingat karena Yesus, dia sudah menjadi hina. Coba kita lihat sejenak, saudara, kisah tentang penyaliban ini. Penghinaan apa yang dia terima? Yang pertama, waktu dia ditangkap di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Seorang yang benar, yang berbuat baik, yang tidak pernah menyalai orang lain, yang menolong orang lain, yang menyembuhkan orang lain, yang menghibur orang-orang yang susah. Tapi apa yang saudara baca di dalam kitab Injil? Waktu Yesus ditangkap, dia diperlakukan seperti seorang kriminal. Dengan dikelilingi orang yang berpasukan dengan pedang terhunus. Seolah-olah Yesus ini kriminal yang berbahaya, kriminal kelas berat. Ya, saudara bisa baca itu kisahnya. Sampai Yesus berkata demikian, aku tiap hari di bait Allah. Kenapa kamu datang dengan pedang, dengan tombak? Tidak perlu. Saudara cukup berkata, Yesus ayo kamu hari ini ditangkap. Dia pasti ikut. Ini satu penghinaan. Dia ditangkap, dia diadili, dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Yang kedua, setelah dia ditangkap, kemudian dia dibawa ke mahkamah agama untuk dituduh, untuk dicari kesalahannya, untuk divonis secara hukum agama. Dan dikatakan saudara-saudara mereka kesulitan. Mereka cari saksi di mana-mana tidak ada. Saksi palsu pun tidak ada. Sampai satu kali imam besar sendiri kewalaan. Lalu dia berkata, sudah gini aja. Kamu sekarang ngomong, apakah kamu sungguh-sungguh Mesias? Dia berkata apa Yesus? Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia mendengar itu maka imam besar ini marah. Kemudian Yesus divonis mati. Dan dia diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dikatakan dia diludahi, kemudian mukanya ditutup, kemudian dia ditinju, dipermainkan. Ayo, siapa yang memukul kamu? Coba saudara, kayak maling ayam aja. Perlakuan macam apa ini yang menimpa Tuhan kita? Apakah sudah selesai? Tidak. Kemudian dia dibawa di hadapan Pilatus. Pilatus pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pilatus mau mencari kesalahan, juga tidak bisa. Tidak ada, memang tidak bersalah. Dia bingung, mau dijatuhi hukuman-hukuman apa? Kalau hukuman mati pasti sudah tidak bisa, ini tidak ada salahnya orang ini. Dan Pilatus berusaha untuk melepaskan dia.
Tapi Pilatus pun dia takut. Karena waktu itu dia juga menghadapi tekanan dari orang Yahudi. Dia juga takut kedudukannya nanti berbahaya kalau sampai dia tidak menuruti permintaan orang-orang Yahudi ini. Jadi dia serba salah. Akhirnya dia pikir, sudah gini aja. Saya siksa dia, nanti saya lepaskan. Pikiran Pilatus. Makanya Yesus ini memang Tuhan sudah izinkan penderitaan, saudara. Tidak ada orang mau mati masih disiksa, itu tidak ada. Itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau penjahat-penjahat yang di sebelah kanan dan kirinya, ya mati disalib, tapi tidak disiksa, saudara. Tapi Yesus disiksa, disesah dengan cambuk Romawi. Saudara tahu cambuk itu cambuk yang bercabang 3. Kemudian dia ada logam-logam di situ, saudara. Bukan cuma cambuk kayak pecut itu, saudara. Tapi cambuk itu memang sebenarnya bukan untuk nyiksa, untuk mateni orang ya. Jadi begitu cambuk itu dicambukkan, kemudian ditarik, maka pasti dagingnya terkelupas. Jadi saudara bisa bayangkan itu. Dia disesah, disiksa, dicambuk sampai hancur tubuhnya. Kemudian apa sudah selesai urusannya? Belum. Dikatakan setelah dia dicambuk, kemudian dia mendapat satu mahkota. Mahkota ini adalah mahkota duri. Serdadu-serdadu itu membuat satu mahkota dari duri, lalu ditancapkan di kepala Yesus. Tidak cukup begitu, mereka mengambil bulu, dipukulkan ke atas kepalanya. Saudara bisa bayangkan, kita kesusupan aja ya, itu rasanya sudah sengkring-sengkring. Dan terakhir, Yesus dia naik ke atas kayu salib dengan tubuh yang hampir telanjang. Dia disalib, tidak punya harga diri. Penderitaan demi penderitaan, sampai akhirnya ia pun mati. Inilah penghinaan yang dia terima. Untuk apa dia melewati semuanya, menanggung semua ini untuk saudara dan saya. Supaya bisa menerima kemuliaan Allah. Ditaburkan dalam kehinaan, tapi dituai dalam kemuliaan. Saudara dan saya lah yang menuai. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ditaburkan dalam kelemahan, tapi dibangkitkan dalam kekuatan. Benih yang ditanam adalah benih yang hina, tapi juga benih dikatakan benih yang lemah. Yesus, dia mengalami segala kelemahan dan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kekuatan dan kesembuhan. Ditaburkan di dalam kelemahan, dituai dalam kekuatan. Waktu Yesus dia menjalani proses mulai dari Getsemani sampai ke Golgota, saudara bisa membaca, Yesus dia menyerahkan diri. Dia tidak melawan sama sekali. Ketika Petrus dan teman-temannya, dia pertama kali waktu Yesus mau ditangkap, mengambil pedang, dia potong itu telinga hamba imam besar. Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Apa kamu kira aku gak bisa memanggil malaikat? Wang Yesus berkata, waktu ditanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Ini aku. Orang langsung geblak. Baru ngomong ini aku. Tapi kita melihat sudah Yesus tidak mengadakan perlawanan sedikit pun. Dia menyerah. Apapun yang dia hadapi, dia menyerah. Cuma diam. Dia tidak bersuara. Sampai Pilatus pun bingung. Kenapa kamu kok gak bela diri? Ngomong, ayo bela dirimu. Yesus diam. Dia tidak membela dirinya. Waktu disiksa dia pun tidak membela diri. Dia menyerahkan semuanya. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus benar-benar dia tidak melawan sedikit pun. Dia bagaikan seorang yang tidak punya pembelaan, lemah, dipermainkan, diapa-apakan, dia cuma menyerah, saudara. Dan ini gambaran dari domba. Domba itu tidak punya perlawanan, dia tidak bisa, tidak punya cakar, nggak punya tanduk, nggak punya taring, nggak punya apa-apa. Makanya dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang digunting bulunya. Tidak ada suara menyerah, saudara-saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara, adalah ya dan amin. Mengapa Yesus harus dijadikan lemah? Ada dua hal. Yang pertama, yaitu supaya Yesus, dia mengerti kelemahan kita. Dia menjadi lemah. Dia harus melewati semuanya itu, supaya ia bisa turut merasakan kelemahan kita. Dan yang kedua dikatakan ia dijadikan lemah untuk memikul kelemahan kita. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi yang lebih lagi dikatakan kelemahan kita yang ditanggungkan atasnya. Dia harus menderita, semua itu adalah untuk menanggung kelemahan saudara dan saya. Sakit penyakit kita ditanggungnya. Bilur-bilurnya menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang yang tidak mengerti, saudara-saudara, dia pikir orang ini pasti orang berdosa. Bagaimana waktu Yesus disalib, banyak orang semua menyerang dia. Mereka tidak mengerti. Mereka pikir ini pasti orang berdosa, orang yang dihukum oleh Allah. Mereka mengolok-olok, mereka menista dia, menghujat dia. Padahal sesungguhnya dia menanggung segala penderitaan kita. Salib itu benih yang tertanam untuk mengangkat segala kelemahan kita, untuk memberkati kita. Dan benih itu sudah berbuah. Kita harus ingat bagaimana Yesus sudah melakukan semuanya itu untuk kita. Ia dihina supaya kita mendapat kemuliaan. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ia dijadikan dosa supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Dia menderita kelemahan supaya kita kuat, supaya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita menjadi sembuh. Dan ia mati supaya kita beroleh kehidupan. Semua Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib Golgota. Salib itu adalah benih. Benih itu tertanam dan benih itu sudah berbuah. Sebab itu Paulus berkata apa? Aku tidak mau tahu segala perkara. Aku cuma mau tahu satu, yaitu salib Kristus. Mari kita pun sama. Kita tidak usah tahu segala perkara. Kita tidak usah memperdulikan si A, si B. Kita tidak usah mengurus kesalahan orang lain. Kita tidak usah ngurus kelemahan orang lain. Tapi kita mau memandang kepada Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia yang sudah melakukan segala perkara untuk kita. Inilah saatnya kita datang kepada salib itu. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Berbunyi demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tidak ada alasan untuk kita bermegah. Kita semua lemah. Kita yang tadinya hina. Kita yang harus mati. Tapi Yesus sudah menanggung semuanya itu. Sebab itu kita mau memuliakan Dia.